Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Ibu Trinita Situmeyang, Ketua Bidang Statistik Riset dan Analisa dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan, di antaranya adalah mengenai hal yang kemudian cukup menarik adalah kinerja industri keuangan non-bank per Februari 2020. Kita coba lihat dari point of view yang agak lebih general ya. Untuk piutang, pembiayaan perusahaan, pembiayaan naik 2,82% secara year on year, kemudian premi industri asuransi tumbuh 4,37% year on year, premi industri asuransi jadi 46,5 triliun, kemudian pembiayaan bermasalah atau NPF 2,66%, risk based capital asuransi jiwa 670%, dan risk based capital asuransi umum 312%. Kami kompilasi datanya dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan berikutnya adalah mengenai jumlah masyarakat tertanggung asuransi untuk kelompok perkumpulan dan perorangan. Secara angka cukup volatile begitu, terjadi naik dan juga turun. Seperti contoh untuk perkumpulan saja di 2015 ada di angka 40,42 juta jiwa, kemudian turun tahun 2016 menjadi 37,84 juta jiwa, naik kembali 2017 dan turun kembali tahun 2018. Kondisi yang sama juga kurang lebih sama di kelompok asuransi perorangan. Dan berikutnya adalah ini mengenai penyebab mengapa asuransi belum diminati. Ini mungkin nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut apa strateginya begitu ya, supaya kemudian kesadaran masyarakat untuk memiliki produk asuransi semakin meningkat. Di antaranya adalah pendapatan per kapita masih kecil, kemudian edukasi dan sosialisasi masih rendah, belum dianggap sebagai kebutuhan pokok, dan juga tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat masih rendah. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Ibu Trinita. Halo Bu Tri. Ya. Melihat data yang tadi sebetulnya bagaimana asosiasi melihat volatility jumlah dari masyarakat, apakah itu dari perkumpulan ataupun perorangan yang memiliki produk asuransi yang jumlahnya naik turun lah. Seperti apa Bu Tri? Iya, memang naik turun ya, karena tadi memang satu hal ya, asuransi itu kita harus menjadikannya menjadi prioritasnya itu harus naik tingkat sedikit from time to time gitu ya. Penetrasi market kita itu rate-nya itu harus meningkat dari waktu ke waktu. Karena itu asosiasi baik dari asuransi jiwa maupun asuransi kerugian itu tidak bosan-bosannya ya melakukan campaign, melakukan sosialisasi, masuk ke kampus-kampus, melakukan kegiatan masyarakat, itu sifatnya untuk interaksi. Kemudian peningkatan literasi itu sangat penting sekali untuk kita. Dan negara kita ini ada di ring of fire. Oleh karenanya memang kesadaran berasuransi itu tuh penting, dengan dukungan pemerintah, dengan support dari pemerintah untuk juga memberikan insentif gitu kepada masyarakat dalam bentuk beberapa program-program pertanggungan asuransi, itu juga kita harapkan bisa berjalan nantinya. Oke, secara industri ekspektasinya lah ya dari insentif yang diharapkan itu seperti apa Bu Tri? Ya, sekarang ini kalau kita lihat kan ada sudah dilakukan inisiatif untuk melakukan asuransi untuk aset milik negara gitu ya. Itu dilihat masyarakat sebagai sesuatu hal yang positif gitu ya. Artinya ada belanja negara yang dialokasikan untuk membeli asuransi. Nah, selanjutnya nanti mungkin ada beberapa asuransi yang menjadi wajib gitu untuk misalnya third party liability untuk kendaraan bermotor. Itu juga suatu hal yang pantas kita kita ikutin dan kita dorong untuk dapat segera terrealisasi. Baik, Bu Tri, lalu bagaimana dengan pergerakan investasi di industri asuransi pada saat pandemi? Dinamikanya seperti apa, Bu Tri? Iya, pasti ada ini ya. Investasi maksudnya investor di sini atau hasil investasi ya? Hasil investasi bisa, ataupun mungkin investor juga yang mungkin melihat ada beberapa produk investasi yang kemudian dibundling dengan produk-produk asuransi. Ya, kalau kita lihat sih untuk investasi ya, pergerakan hasil investasi di industri ini pada saat pandemi ini memang terdampak ya pada saat pandemi. Misalnya at kuartal 1 aja berdasarkan data dari Life, hasil investasinya itu turun
nih Mas Wiki ya. Kalau di general kemarin secara umum masih ada kenaikan sedikit 1,17%, dan secara umum untuk seluruh asuransi jiwa, general dan reasuransi hasil investasinya sudah mengalami kontraksi. Sampai di minus 4,85%. Dan tahun ini akan cukup challenging ya. Kalau menurut kita di sini perlu diingat bahwa asuransi memang dalam hal strategi investasinya itu harus mengikuti batas maksimum per jenis investasi ya. Sesuai dengan POJK nomor 27 tahun 2018. Jadi misalnya contohnya nih, sertifikat deposito pada bank ya. Jadi itu ada aturan tuh, perusahaan asuransi itu 50% dari seluruh deposito berjangka, termasuk deposit on call itu 50% per bank gitu. Kemudian saham yang tercatat di bursa misalnya, itu hanya diperkenankan 10% per emiten dan lain-lainnya. Ada ketentuan-ketentuannya. Oleh karenanya perusahaan diminta untuk melakukan as if skenario, kemudian melakukan mix dari portofolionya, tapi tetap menjaga portofolio investasinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, yang di-capture oleh asosiasi sebetulnya isu apa saja, Bu Tri, yang cukup mempengaruhi selera investor dalam berinvestasi di sektor asuransi? Ya, investor saat ini untuk investasi di sektor asuransi kita melihatnya masih wait and see ya. Namun tetap ada peluang itu Mas Wiki ya, untuk masuk di sektor asuransi ini. Misalnya berdasarkan kepada kebutuhan mendesak untuk ekspansi ya. Beberapa korporasi dan juga kita dengar di beberapa negara gitu ya, itu udah ada kebutuhan untuk ekspansi atau ada cash flow yang sangat memadai sehingga diputuskan untuk cepat melakukan ekspansi ke negara lain, melakukan investasi di sektor-sektor termasuk industri keuangan non-bank ini ya, asuransi ya. Nah, dan tujuannya juga bisa berbeda-beda untuk memperbesar market share atau juga untuk lebih melakukan diversifikasi dari investasi masing-masing investor ini. Nah, itu kita lihat tetap masih ada peluang. Baik, bicara mengenai peluang, bagaimana sebetulnya membuat pandemi ataupun saat pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah peluang yang justru akan memberikan dongkrakan lah ya untuk pertumbuhan dari industri asuransi. Kita punya strategi yang namanya digitalisasi, bagaimana sebetulnya dapat melakukan pendekatan kepada calon nasabah untuk kemudian nantinya memiliki produk-produk asuransi. Bagaimana ini sudah dimaksimalkan oleh teman-teman di industri asuransi umum, Bu Tri? Ya. Saat ini sih kita memang sudah melihat adanya digital sales sebagai channel distribution ya. Kita udah lihat di marketplace itu melalui portaling itu sudah ada penjualan asuransi ya. Misalnya untuk kendaraan bermotor, untuk personal accident, travel insurance dengan berbagai dinamika yang terjadi ya. Beberapa masih di early stage, beberapa sudah lebih maju gitu ya. Nah, dan saat ini kita harus menyadari dan asuransi sudah ke arah sana, kita menghadapi mass move ke remote work dan delivery service kita. Jadi memang itu yang memang harus kita implement. Hari ini kita kerja dengan flexible workplace, terus kemudian kita sudah membutuhkan dan di depan mata diminta untuk melakukan automatic underwriting, kemudian virtual underwriting assessment, itu semua memerlukan tools, meeting kita lakukan secara virtual, karena harus ada physical distancing, protokol yang selanjutnya yang kita harus mencari cara yang lebih efisien. Kemudian kontrak-kontrak asuransi e-dokumen e-signing sudah ditunjang dengan itu, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia sudah menginisiasi proses ini dan sudah meminta kepada anggotanya untuk melakukan persiapan-persiapan dan menjalani ini semua. Kemudian kita juga sudah sosialisasikan beberapa kali begitu, bekerja sama juga tentunya minta izin sama regulator untuk mensupport dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian analytical, statistik ya ke arah digitalisasi. Dan ini semuanya, ini kita saat ini sudah berjalan ke arah situ dan akan harus ke arah sana juga. Tapi secara industri risiko kita tetap harus memperhitungkan. Nah, yang kita perhitungkan ini ada satu risiko yang namanya cyber threat. Lebih detail mengenai itu kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Bu Tri, karena kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali.
dampak pandemi COVID-19